Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan. Nah, kita di sini akan membahas mengenai latihan soal untuk ujian tengah semester genap pada mata kuliah pelanggaran perusahaan ya. Baik, di sini sudah terdapat informasi atau soal tentang PT Never Ending. Nah, kita diminta untuk membuat 4 jenis anggaran, yaitu yang pertama ada anggaran penjualan, kedua ada anggaran produksi, yang ketiga ada anggaran bahan baku langsung, dan yang keempat ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Langsung saja kita buat anggaran penjualan. Nah, sebelumnya kita baca informasi bahwa di sini sudah terdapat informasi mengenai tabel penghasilan penjualan sampai dengan penjualan industri. Nah, di sini juga sudah terdapat informasi mengenai permintaan produk industri diperkirakan akan mengalami peningkatan 10% dari perkiraan tahun 2020 dan perkiraan permintaan produk perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 10% dari perkiraan 2020. Nah, di sini sudah lengkap ya rekan-rekan. Sudah disajikan juga untuk proporsi di setiap periodenya. Di sini ada periode Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan keempat. Oke, kita buat dulu tabelnya. Nah, ini kan tabel dari informasi, yaitu mengenai penghasilan penjualan, harga, beserta penjualan industri. Nah, jika di informasi sudah tertera berapa penghasilan penjualan beserta harganya, berarti kita langsung saja menghitung berapa sih unit penjualannya. Nah, caranya yaitu penghasilan penjualan dibagi dengan harga. Oke. Untuk tahun 2016 sebesar 800.000 unit penjualan, sampai dengan tahun 2020 sama ya caranya. Nah, gimana sih Kak cara menentukan penjualan di tahun 2021-nya? Oke, nah tadi di soal kan sudah diketahui bahwa informasi permintaan produk industri dan permintaan produk perusahaan naik sebesar 10% dari perkiraan tahun 2020. Nah, di sini berapa perkiraan 2020? Nah, perkiraan 2020 ini ada 1.200.000 unit. Oke, berarti kalau naik 10%, berarti gimana caranya? Berarti kan kenaikan 110% dikali dengan penjualan unit di tahun 2020, karena kita mencari tahun 2021. Oke, nah hasilnya adalah 1.320.000. Kak, kenapa kita pilih yang permintaan produk perusahaan? Nah, karena di sini kan sudah diketahui untuk penghasilan penjualan dan harga, jadi bisa langsung dicari untuk penjualan unitnya. Beda lagi jika nanti yang diketahui hanya penjualan industri, tidak diketahui penghasilan penjualannya, maka perlu menghitung market share terlebih dahulu. Oke, untuk latihan soal di sini kan sudah diketahui ya untuk penghasilan penjualan, harga, jadi bisa langsung untuk menghitung penjualan unitnya. Oke, lanjut. Di sini didistribusikan untuk luar negeri dan dalam negeri. Berapa persen? Kita lihat lagi di soal. Didistribusikan ke pasar luar negeri sebesar 15% dan 85% ke dalam negeri. Oke, berarti luar negeri tadi 15%. 15% dari mana? 15% dari penjualan, perkiraan penjualan tahun 2021. Kalau dengan 1.320.000. Ya, sini berapa? 198.000. Dan untuk dalam negeri caranya gimana, Kak? Caranya sama. Yang membedakan hanya persentasenya ya. Tadi kan 15%. Kalau di dalam negeri 85% kali dengan 1.320.000. Oke, hasilnya berapa? Nah, ini 1.122.000 untuk bagian dalam negeri. Nah, untuk harga jualnya berapa, Kak? Nah, di sini telah diinformasikan untuk harga jual. Nih, manajemen perusahaan menentukan bahwa harga jual perantara dalam negeri sebesar 2.250.000 per unit produk. Sedangkan untuk luar negeri lebih tinggi 25%. Oke, jadi kan dalam negeri ya yang 2.225. Dalam negeri 2.250.000. Lalu untuk luar negeri naik 25%, berarti
125% dikali dengan yang bagian dalam negeri. Kalau semisal harga jual di luar negeri turun sebesar 25%, berarti kan 100 dikurangi 25% sama dengan 75%, berarti 75% dikali dengan dalam negeri. Kayak gitu ya. Kalau turun berarti 100 dikurangi, kalau naik berarti 100 ditambah berapa persentasenya itu. Oke, sudah diketahui nih untuk distribusi luar negeri dan negeri beserta harga jualnya. Nah, di sini sudah ada tabel proporsi distribusi yang telah diinformasikan di soal. Oke, langsung aja kita menghitung bagian anggaran penjualan. Nah, unit jual untuk periode Januari bagaimana? Cara hitungnya adalah, ini kan sudah ada presentasinya ya. Kita tinggal pilih kolom dari presentasi proporsi distribusi, dikali dengan, ini bagian apa? Luar negeri apa dalam negeri? Kan ini kita menghitung untuk bagian luar negeri terlebih dahulu ya. Berarti kita pilih yang bagian luar negeri. Yang 198 ribu. Oke, sudah ketemu. Lalu untuk bulan Februari, gimana caranya? Sama. Tadi kita pilih tabel proporsi distribusi dikalikan dengan bagian luar negeri. Nah, ketemu hasilnya. Biar cepat caranya gimana, Kak? Oke, biar cepat kan sama ya, yang dihitung adalah bagian distribusi luar negeri. Jadi yang di kolom distribusi luar negeri ini kita kunci dulu. Nah, kita kunci, tapi untuk kolom proporsi distribusi tidak perlu kita kunci. Oke, nanti baru rumusnya ini sama, tinggal kalian tarik ke bawah sampai ke triwulan keempat. Selesai, cepat deh. Untuk unit jual luar negeri sudah terhitung. Totalnya sama tidak sama yang telah dihitung sebelumnya? Nah, sama kan? 198.000, 198.000. Oke, harganya berapa, Kak? Tadi sudah dihitung ya, harganya naik 25%. Saya jadi pilih. Oke. Tinggal kita copy ke bawahnya. Maaf, kita kunci aja dulu ya, karena kan kolom itu yang digunakan. Langsung tinggal kita tarik ke bawah. Oke, sudah selesai. Untuk harganya sama ya, luar negeri dari periode Januari sampai ke triwulan keempat. Nah, total ini didapat dari mana? Dari unit jual dikali dengan harga atau menghasilkan total. Jadi sudah ketemu untuk luar negeri, sudah selesai dikerjakan. Nah, sekarang bagian yang dalam negeri. Unit jual caranya sama tadi, kayak yang luar negeri, hanya saja yang membedakan adalah berapa total distribusi di dalam negeri. Kan tadi kan pakai 198, kalau sekarang kan pakai 1.122.000. Jangan lupa dikunci agar dapat ditarik ke bawah distribusi yang sama. Oke, sudah selesai untuk unit jualnya. Untuk harganya berapa? Sama di sini tadi sudah diketahui bahwa harga jual untuk dalam negeri sebesar 2.250.000. Kita pilih, jangan lupa dikunci juga. Oke, kita tarik ke bawah, memudahkan perhitungan ya. Oke, totalnya tadi dari unit jual dikali dengan harga. Oke, selesai. Jadi untuk total anggaran penjualan dari distribusi luar negeri sebesar 556.875.000.000. Dan untuk dalam negeri sebesar 2.524.500.000.000. Oke, sampai di sini untuk anggaran penjualan. Nah, setelah menghitung anggaran penjualan, selanjutnya yaitu menghitung anggaran produksi dengan stabilitas persediaan. Nah, di sini di soal sudah diketahui bahwa persediaan akhir triwulan keempat tahun 2021 sebesar 100.000, sedangkan persediaan akhir tahun 2020 sebesar 125.000. Nah, di sini kan yang diketahui hanya persediaan akhir, tapi kalian jangan terkecohkan, karena kita ingat
bahwa persediaan akhir tahun sebelumnya akan menjadi persediaan awal tahun berikutnya. Berarti di sini yang termasuk persediaan awal yaitu sebesar 125.000 karena persediaan akhir di tahun sebelumnya. Oke, kita masukkan di tabel. Persediaan awal 125.000 dan persediaan akhir sebesar 100.000. Ya, untuk menghitung anggaran produksi stabilitas persediaan ini ada beberapa hal yang perlu dihitung terlebih dahulu hingga menghasilkan rencana produksi. Jadi kita hitung dulu untuk selisih dari persediaan awal dan persediaan akhir. Selisihnya yaitu sebesar 25.000. Dan mengapa ini dibagi 4? Karena kan stabilitas persediaan. Namanya stabil ya, jadi untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 itu harus stabil. Jadi kita bagi 4. Lalu untuk menghitung persediaan akhir, di sini ada 2 syarat. Yaitu yang pertama, jika persediaan awal ini lebih kecil daripada persediaan akhir, maka cara menghitung persediaan akhir yaitu 6.250 ditambah dengan persediaan awal. Jadi yang tadi udah selisih yang dibagi dengan periode, ditambah dengan persediaan awal. Tetapi jika persediaan awal lebih besar daripada persediaan akhir, maka cara hitung persediaan akhirnya, persediaan awal dikurangi dengan 6.250. Jadi dalam kasus soal ini, kita ketahui bahwa persediaan awal sebesar 125.000 ini lebih besar daripada persediaan akhir sebesar 100.000. Jadi kita menggunakan rumus syarat yang kedua. Kita tambah dulu. Oke, kita hitung mulai dari triwulan ke-1, persediaan awalnya sebesar 125.000 dikurangi dengan 6.250. Hasilkan 118.750. Nah, untuk menghitung triwulan kedua sampai triwulan keempat ini berbeda ya dengan triwulan pertama yang menggunakan persediaan awal sesuai dengan informasi. Tapi kalau di triwulan kedua sampai keempat ini menggunakan persediaan awal berasal dari persediaan akhir triwulan sebelumnya. Jadi, untuk menghitung persediaan akhir triwulan menggunakan persediaan awal dari persediaan akhir triwulan pertama. Yang jadi persediaan awal dikurangi dengan 6.250. Nah, jangan lupa dikunci dulu untuk rumusnya ya. Karena kan pengurangannya sama menggunakan 6.250, yang berbeda hanya nominal dari persediaan awalnya. Agar mempermudah dalam perhitungan. Oke, kalau sudah tinggal ditarik aja dari triwulan kedua sampai triwulan keempat. Nah, setelah diketahui triwulan 1 sampai ke-4, kita cek untuk persediaan akhirnya apakah sama seperti di informasi bahwa persediaan akhir sebesar 100.000. Sudah sama ya? Informasi tadi diketahui bahwa persediaan akhirnya sebesar 100.000. Oke, lanjut saja kita menyusun anggaran produksi stabilitas persediaan dari distribusi luar negeri. Kita perlu memasukkan rencana penjualan, persediaan akhir, bagian bersedia dijual, persediaan awal, hingga rencana produksi. Nah, untuk rencana penjualan kita dapat dari mana? Kita dapat dari anggaran penjualan yang tadi sudah dihitung. Nah, ini kita pakai unit jualnya. Hanya saja yang membedakan di sini di anggaran penjualan menggunakan periode bulan dan triwulan. Ini ada bulan Januari sampai Maret dan triwulan ke-2 sampai ke-4. Tapi kalau di anggaran produksi kita menghitung langsung bentuk triwulan 2 sampai triwulan 1 sampai triwulan ke-4. Nah, triwulan 1 ini kita dapat dari mana Kak rencana penjualan? Nah, kita dapat dari penjumlahan dari unit jual bulan Januari sampai dengan Maret. Karena kan bulan Januari sampai bulan Maret itu kan termasuk dalam triwulan ke-1. Jadi bentar sana kita masukkan dulu untuk penambahannya unit jual Januari sampai Maret. Oke. Untuk triwulan kedua, ketiga dan keempat ini sama ya. Di sini tinggal kita copy saja.
Karena kopinya tadi bentuk vertikal, biar menjadi horizontal, kita klik kanan, pilih paste spesial, value, dan transpose. Ya, selesai kita masukkan rencana penjualan dari triwulan ke-1 sampai triwulan ke-4. Untuk persediaan akhirnya, tadi kan sudah dihitung juga persediaan akhirnya. Jadi kita masukkan, tinggal kita copy juga. Sini kita copy. Oke, sudah di copy. Untuk persediaan awalnya tadi sebesar 120. Oke, kita hitung dari triwulan ke-4, triwulan ke-1 boleh. Lebih mudah ke triwulan ke-1 ya. Kita hitung. Untuk barang tersedia dijual, caranya rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Lalu untuk persediaan awalnya tadi sudah diketahui di triwulan pertama sebesar 125.000. Sehingga dapat menghasilkan rencana produksi dengan cara barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan awal. Nah, ketemu untuk rencana produksi triwulan pertama. Nah, untuk triwulan kedua sampai keempat, ini rumusnya sama ya untuk barang tersedia dijual. Kita tinggal tarik aja. Tinggal tarik. Lalu untuk persediaan awalnya bagaimana? Nah, tadi ya, persediaan awal triwulan kedua adalah persediaan akhir dari triwulan pertama. Kita pilih. Berlaku juga untuk periode triwulan ketiga dan triwulan keempat. Oke, sudah. Kita hitung juga tadi untuk rencana produksi rumusnya sama, jadi tinggal kita tarik saja. Oke, sini totalnya tadi total untuk rencana penjualannya. Nah, untuk persediaan akhir 100.000, persediaan awal 120. Oke, menghasilkan total rencana produksi untuk distribusi luar negeri sebesar 175.000. Nah, cara yang sama dilakukan juga untuk menghitung anggaran produksi stabilitas persediaan dalam negeri. Ya. Sama caranya, tinggal dimasukkan dari rencana penjualan, dari anggaran penjualan, persediaan akhir, yang sudah dihitung. Oke. Berikut ini adalah anggaran produksi dari stabilitas persediaan. Oke, setelah menghitung anggaran produksi, kita beralih menghitung ke anggaran biaya bahan baku langsung. Nah, untuk menghitung anggaran biaya bahan baku langsung ini ada 4 hal yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian, anggaran persediaan, hingga bahan habis pakai. Jadi yang pertama kita harus menghitung anggaran bahan baku dulu, kebutuhan bahan baku. Oke, kita buat tabelnya dulu ya. Seperti ini tabelnya untuk anggaran kebutuhan bahan baku. Di soal tertera informasi bahwa diketahui standar penggunaan bahan baku untuk setiap 100 unit barang jadi membutuhkan bahan baku X sebesar 1.000 unit. Nah, berarti untuk menghitung SP atau standar penggunaan dari bahan baku X ini yaitu 100 dibagi dengan 1.000 unit. Nah, di sini berarti untuk menghitung SP dengan 100 dibagi dengan 1.000 unit. Kenapa? Karena kan SP kan standar penggunaan per 1 unit produk. Jadi untuk menghitung SP di sini tadi 100 dibagi dengan 100.000 unit. Ketemu 0,10. Lalu untuk produksi di sini dapat dari mana? Didapat dari anggaran produksi, dari rencana produksi. Yang tadi sebelumnya udah dihitung. Nah, tinggal kita copy saja. Sini caranya sama. Paste spesial. Nah, sudah untuk SP-nya, untuk triwulan 1 sampai triwulan ke-4 ini sama. Tinggal kita tarik. Dan untuk kebutuhan bahan baku, cara hitungnya gimana? Dari produksi dikali dengan SP. Nah, sudah ketemu.
untuk kebutuhan bahan bakunya. Oke, untuk bahan baku X bagian luar negeri sudah selesai dihitung. Caranya sama untuk menghitung bahan baku dalam negeri. Ya, untuk SP-nya juga sama karena di soal yang diketahui cuma satu informasi, bahan baku X setiap 100 unit sebesar 1000 unit. Oke, sama 0,10 produksi dapat dari anggaran produksi, kebutuhan bahan baku dikalikan. Kalau sudah menghitung anggaran kebutuhan bahan baku, selanjutnya yaitu menghitung anggaran pembelian. Oke, selanjutnya yaitu menghitung anggaran pembelian. Nah, di sini diketahui persediaan akhir bahan baku sebesar Oke, untuk menghitung anggaran pembelian bahan baku, yaitu bagian luar negeri dulu ya. Nah, di sini memerlukan informasi kebutuhan bahan baku, persediaan akhir bahan baku, persediaan awal, pembelian, harga, hingga nilai pembelian dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat. Jadi tadi kan sudah dihitung untuk kebutuhan bahan baku triwulannya. Jadi tinggal kita masukkan saja tadi dari kebutuhan bahan baku ini, kita pindah ke anggaran pembelian. Nah, lalu untuk persediaan akhir bahan baku, kita cari informasi di soal. Persediaan bahan baku akhir tahun 2021 adalah 100.000 unit. Lalu untuk kebijakan persediaan bahan baku yang ditetapkan perusahaan, persediaan awal bahan baku tiap triwulan ditetapkan 20% dari jumlah kebutuhan bahan baku masing-masing triwulan. Nah, berarti di sini kita masukkan dulu untuk persediaan akhirnya tadi, kan di triwulan keempat ya, persediaan akhir sebesar 100.000. Oke. Tadi untuk persediaan awalnya 20% dari kebutuhan bahan baku. Nah, ini. Lalu kita hitung dulu untuk totalnya dari kebutuhan baku ditambah dengan persediaan akhir di triwulan keempat. Sudah dihitung. Lalu untuk menghitung pembelian di sini caranya yaitu persediaan total dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Bisa dihitung juga dengan kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal akan menghasilkan nilai dari hasil dari pembelian. Lalu untuk nilai pembelian ini dikali dengan harga. Nah, kita pakai harga yang mana? Nah, kita lihat di soal juga. Untuk harga, ini. Realisasi harga beli per unit bahan baku triwulan keempat tahun 2020 diperkirakan 30.000. Sedangkan perkiraan harga beli per 10 unit bahan baku pada tahun 2021 sebesar 350.000. Berarti 350.000 per 10 unit sama dengan 35.000. Kita masukkan di sini 35.000. Kita pakai harga perkiraan ya, karena kan ini masih anggaran. Di triwulan keempat. Oke, untuk nilai pembelian ini didapat dari pembelian dikali dengan harga. Ya, selesai. Kita tarik saja rumusnya nilai pembelian. Lalu untuk harga, kan di sini berarti sama ya untuk harga dari triwulan 1 ke 4 sampai dengan triwulan keempat. Kita tarik. Begitu juga dengan rumus dari nilai dari pembelian, tetapi yang membedakan adalah persediaan awalnya. Kita tarik dulu untuk total sama caranya. Persediaan awal triwulan keempat akan menjadi persediaan akhir triwulan ketiga. Nah, begitu pula seterusnya. Tinggal kita tarik saja. Untuk persediaan akhir total
20% dikali dengan kebutuhan bahan baku. Oke, tadi rumusnya sama ya, tinggal ditarik. Oke, selesai untuk anggaran pembelian bahan baku distribusi luar negeri. Lalu untuk anggaran pembelian bahan baku untuk distribusi dalam negeri caranya sama. Masukkan nilai persediaan akhir terlebih dahulu menghitung dari triwulan ke-4. Sama ya. Oke, setelah menghitung anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, selanjutnya menghitung anggaran persediaan bahan baku. Oke, untuk menghitung anggaran persediaan bahan baku ini, kita memerlukan informasi yang tertera di anggaran pembelian bahan baku. Mulai dari yang dibutuhkan yaitu persediaan awal bahan baku dan pembelian maupun harganya. Jadi kita masukkan dulu untuk unit di triwulan ke-1, persediaan awalnya berapa? Nih, di sini kan, di pembelian bahan baku persediaan awal. Masukkan pembeliannya 6.000. Nah, untuk harga persediaan awal ini kita lihat di informasi. Kita menggunakan harga realisasi. Nah, di sini. Harga realisasi diperkirakan 30.000 ya, karena kan persediaan awal. Masih di awal, berarti kan pakai harga realisasi. Di sini 30. Oke. Oh ya, di sini kita menggunakan anggaran persediaan metode FIFO. Kan ada 2 metode, ada 3 metode, FIFO, LIFO, sama reference. Tapi kita sering menggunakan, bahkan perusahaan-perusahaan sering menggunakan anggaran persediaan bahan baku dengan metode FIFO. Jadi untuk metode LIFO, sekedar kita ketahui saja. Tapi untuk menghitung dalam perhitungan latihan soal ini, kita menggunakan metode FIFO. Oke, untuk pembelian di sini kita menggunakan harga sesuai dengan yang ada di anggaran pembelian sebesar 30.000. Nah, yang digunakan berapa? FIFO kan first in, first out. Berarti yang pertama kali masuk itu adalah yang pertama kali keluar. Berarti berapa? Yang digunakan sama dengan nominal dari persediaan awal. Tuh. Dengan harganya juga sama. Mau di copy aja. Lalu sisanya berapa? Yaitu dari pembelian, lalu yang digunakan tadi 1.499 menghasilkan 4.846. Lalu dengan harga sebesar dengan harga sama seperti harga di pembelian. Oke, sudah selesai. Lalu untuk persediaan akhirnya gimana? Kan tadi pembeliannya sudah dikurangi dengan yang digunakan. Jadi, ini ya sisanya. Jadi untuk persediaan akhir bahan baku di triwulan pertama yaitu sebesar 1.459 dengan harga sama seperti harga habis digunakan tadi. Sudah ketemu untuk triwulan 1, persediaan akhir sebesar 1.459 dengan harga 35.000. Lalu untuk menghitung triwulan kedua, triwulan ketiga, keempat itu sama caranya, hanya saja membedakan persediaan akhir di triwulan 1 akan menjadi persediaan awal di triwulan kedua. Ini sama seperti ini. Harganya juga sama 35. Oke, pembelian di triwulan kedua sebesar 2.543 dan harga sebesar 35.000. Masukkan barang yang digunakan tadi seperti FIFO persediaan awal. Kita copy saja ini sama dengan persediaan akhir dari pembelian tadi gunakan sisa menghasilkan 1.459 dengan harga yang sama. Harganya sama ya. Oke, begitu juga berlaku untuk triwulan ketiga sampai dengan triwulan ke. Jadi kita sudah hitung untuk anggaran persediaan bahan baku luar negeri. Untuk anggaran persediaan bahan baku dalam negeri ini sama caranya. Dan sebelumnya tadi untuk menghitung nilai, ini adalah perkalian dari unit dikali dengan harga. Yang nanti hasil nilai dari bahan yang digunakan tadi akan digunakan untuk menghitung bahan baku habis pakai.
bahan baku harus digunakan ya. Ini tadi dari triwulan pertama tadi kita lihat ini, sama ini bawahnya ditambah, terus triwulan kedua juga sama, ini ditambah, dan seterusnya. Dengan dalam negeri juga sama caranya. Oke, untuk anggaran bahan baku langsung sudah selesai kita kerjakan. Tinggal satu anggaran lagi, yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Dan untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung, kita perlu menghitung DLH, Direct Labor Hour. Jadi berapa hari, berapa jam kerja, berapa orang, maupun berapa hasil produksi, hasil unit produksi itu kita hitung terlebih dahulu. Nah, sudah diketahui ya di sini, perkiraan penggunaan waktu tenaga kerja langsung untuk memproduksi 20 unit barang membutuhkan waktu selama 5 hari, dengan jam kerja 8 hari, dan jumlah tenaga kerja 4 orang. Kita hitung dulu untuknya. Kita taruh dulu ya, kita masukkan ke tabel dulu. Ada 20 unit, 5 hari dengan 8 jam kerja per hari, dan sebanyak 4 orang. Nah, untuk menghitung DLH ini bagaimana? Kita hitung dulu. Kita kalikan dulu untuk hari, jam, dan banyaknya orang. Kita kalikan dulu, berarti kurung untuk hari dikali 8 jam per hari dikali dengan 4 orang. Nah, sudah, baru dibagi dengan banyaknya unit yang dihasilkan, yaitu 20 unit. Oke, DLH-nya ketemu 8. Lalu kita susun anggaran tenaga kerja langsung. Untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsung atau TKL bagian luar negeri, kita buat tabelnya, yaitu di sini ada informasi produksi, DLH, tarif, dan biaya TKL. Nah, untuk DLH-nya tadi udah kita hitung ya sebesar 8, berarti kita akan masukkan saja. Untuk triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat sama. Ya, untuk produksi di sini kita gunakan unit produksi dari anggaran produksi. Cari anggaran produksi yang sebelumnya sudah dihitung. Nah, ini tinggal kita copy. Anggaran produksinya tinggal kita tempel di sini. Nah, kita copy dulu tadi. Anggaran produksi. Kita copy, kita paste spesial. Oke, sudah. Lalu untuk menghitung tarif di sini, kita lihat di soal diketahui tarif upah sebesar 30.000 per jam dan akan mengalami kenaikan 5% setiap triwulannya. Nih, 30.000 di triwulan ke-1. Dan akan mengalami kenaikan 5%. Berarti 105% dikali dengan tarif yang ada di triwulan sebelumnya. Kita tarik ke bawah karena caranya sama. Udah ketemu menghasilkan. Jadi di tarif untuk triwulan ke-1 sampai ke-4 ini berbeda-beda ya. Lalu untuk menghitung biaya TKL ini tinggal kita kalikan dari produksi, DLH, dan tarif. Sudah selesai untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung bagian distribusi luar negeri. Lalu cara yang sama dilakukan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung untuk bagian dalam negeri. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan ya, mulai dari anggaran penjualan sampai denda langsung. Bila ada yang perlu didiskusikan, nanti bisa disampaikan di kolom komentar ataupun bisa menghubungi kakak panitia dari Bima Polri Manajemen. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk mengerjakan persoalan dalam ujian tengah semester penganggaran perusahaan, dan semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.